Pemirsa, Presiden Prabowo belum puas terhadap menurunnya ongkos naik haji ONH dari Indonesia yang tahun ini turun Rp600.000 dari tahun lalu. Di tahun 2024, ONH yang harus dibayar Rp56.046.172 per jemaah. Sedangkan tahun ini ONH yang harus dibayar Rp55.431.750. Angka itu hasil biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang turun Rp4 juta dikurangi biaya nilai manfaat. Di tahun 2024, BPIH Rp93.410.286 dikurangi nilai manfaat Rp37.364.114. Sedangkan tahun ini BPIH turun jadi Rp89.410.258 dikurangi Rp33.978.508. Presiden Prabowo ingin ONH Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia. Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini, 203.000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Dan pemirsa, apakah bisa ongkos naik haji Indonesia lebih murah dari Malaysia seperti harapan Presiden Prabowo Subianto? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Mawar NT Tower Jakarta sore ini. Sudah hadir Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan. Dan narasumber berikutnya adalah Mustoli Siraj, Ketua Komisi Nasional Haji. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mau ke Gus Irfan terlebih dahulu menjawab tantangan dari Presiden Prabowo yang meminta ongkos haji tahun depan bisa kembali ditekan. Kalau bisa menjawab, langkah konkret apa lagi yang bisa menekan biaya haji bisa turun dari tahun ini, Gus Irfan? Begini, biaya haji ini ada 3 hal. Pertama, penerbangan. Kemudian yang kedua, penginapan atau hotel. Yang ketiga, makan catering. Itu 3 hal itu. Untuk catering dan penginapan atau hotel, insya Allah kita masih yakin bisa turun lagi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara kita mengadakan kontrak itu kontrak multi-years. Selama ini kita melakukan kontrak tiap tahun, dan itu pun pasti waktunya terbatas, mepet. Sementara hotel-hotel yang lain, catering yang lain sudah diambil oleh negara-negara lain. Karena kita mepet waktunya, maka kita mendapatkan sisa-sisa dari yang ada. Kita berharap dengan kontrak multi-years, kita akan bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Demikian juga dengan penerbangan. Penerbangan ini mungkin kita tahu, misalkan kita umroh ya, mandiri lah. Biaya maksimal tertinggi pada peak season sekitar 14 juta. Ya. Kalau low season malah di sekitar 10-11. Artinya apa? Kalau kita penerbangan dihitung sebagai charter 2 kali PP, seharusnya maksimal 28. Atau paling jelek 30. Tapi sekarang kita ini membayar sekitar 33, 34, bahkan sampai 35. Alasan kenapa kita membayar tinggi katanya karena baliknya kosong. Atau waktu berangkatnya kosong. Baik, betul. Saya potong Gus Irfan. Bukannya memang jika pesawat, baik itu pesawat
yang mengantar dari Saudi Airlines ataupun yang di-charter oleh Saudi Airlines balik ke Indonesia itu dalam keadaan kosong dan itu tidak dihitung dalam kos yang dibebankan kepada jemaah haji. Nah, itulah yang terjadi. Selama ini kita dihitung charter 2 kali. Charter berangkatan, charter pemulangan. Sehingga kita 2 kali kena biaya charter. Dan itu juga jadi pemikiran kami, oke lah kita tetap bicara charter. Tapi bisakah waktu kekosongan itu bisa diisi dengan yang lain? Misalkan hari ini berangkat mengantar jamaah haji, pulangnya kosong. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia maupun Saudi, bagaimana teman-teman Saudi, warga Saudi yang ingin berwisata ke Indonesia bisa manfaatkan penerbangan kita dengan harga mungkin kita diskon cukup besar. Atau mungkin dimanfaatkan untuk kargo. Demikian juga sebaliknya. Saya yakin dengan begitu akan mengurangi biaya penerbangan. Biaya penerbangannya cukup besar, sekitar 30% dari total biaya kita. Sehingga saya yakin dengan 3 poin ini kita bisa bicarakan, tentu akan kita turun lebih lagi. Ada lagi pemikiran yang lain, masa tinggal jamaah haji kita 40-41 hari. Itu terlalu lama, cukup lama. Kita berharap nanti secara bertahap kita bisa kurangkan, katakanlah, saya pernah hitung-hitungan secara ringkas, 1 hari ya, biaya makan itu hampir 80 miliar. 1 hari. Kalau bisa kita kurangi menjadi 5 hari, berarti ada 400 miliar yang kita bisa saving untuk menekan biaya. Itu baru dari 3 sisi tadi itu aja. Mungkin kita bisa lebih banyak lagi nanti hal-hal yang bisa kita bicarakan di sana nanti. Baik, kalau dari Gus Irfan yang akan melakukan kontrak kerjasama secara jangka panjang terkait dengan komponen-komponen baik transportasi, akomodasi dan lainnya, apakah itu juga rekomendasi yang disampaikan Komnas untuk pemerintah bisa menekan ongkos haji? Iya, sebetulnya kita harus melihat desain besar daripada komponen BPIA sendiri, Mas. Yang pertama begini, haji itu akan mengalami fluktuasi. Kenapa? Ada 2 perbedaan yang cukup mendasar misalnya. Di Indonesia, haji ini kan 92% itu kan reguler, ditangani oleh pemerintah, government. Sedangkan di Arab Saudi sudah berbeda, di sana sudah swasta murni. Dari dulu muasasah kemudian sekarang menjadi syarikah-syarikah. Nah, otomatis berarti kan profit oriented targetnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan sebetulnya. Belum lagi kemudian sentimen ekonomi global, harga aftur misalnya. Kemudian ingat tahun 2022 misalnya itu ketika pasca pandemi, haji pertama pasca pandemi, kita cuma diberikan kuota itu separuh, 100.050. Tetapi apa yang terjadi? Menjelang Armuzna, puncak penyelenggaraan ibadah haji, kita ditagih kurang lebih tagihan 1,3 triliun, Mas. Apa itu? Biaya Armuzna karena ada protokol pandemi itu naik dari tadinya kurang lebih di kisaran 3.500 real per orang per jamaah, naik menjadi 5.500 sekian lah kira-kira gitu. Nah, ini padahal BPIH sudah diketok. Nah, maka saya bilang sederhananya begini, namanya penyelenggaraan ibadah haji itu biayanya itu adalah dalam perspektif pandangan daripada pemerintah Arab Saudi itu adalah harga pasar, Pak. Karena sudah diserahkan kepada swasta. Baik. Nah, gitu kira-kira. Nah, makanya tinggal kemudian di kita. Nah, manajemen yang dilakukan oleh saya kira penyelenggara haji di Malaysia itu sebetulnya menarik untuk kita kaji. Baik, nanti kita akan bahas soal itu. Pak Mustoli juga sudah membahas soal syarikah. Ketika tahun lalu Indonesia bekerja sama MOU dengan Arab untuk meningkatkan penyediaan layanan. Apakah dengan pengurangan biaya haji ini dapat mempengaruhi kualitas penyedia layanan? Tapi nanti kita akan bahas, Gus Irfan dan juga Mas Mustoli. Tapi usai jeda berikut ini kita akan saksikan bersama azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.